Halo sahabat setia, ketemu lagi dengan aku Intisari. Nah, di video kali ini kita mau membuat kue lupis ketan. Kue lupis ketan adalah kue yang terbuat dari beras ketan ya teman-teman, sesuai dengan namanya, yang dimasak dan dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Dan kita siramkan dengan kuah kinca atau gula merah. Nah, kali ini kita mau membuat lupis yang original dan yang rasa pandan. Dan sekalian aku juga mau kasih tahu ke teman-teman tips hemat gas dalam mengukus ketan. Nah, penasaran dengan cara aku membuatnya? Yuk kita langsung aja. Aku udah siapin bahan-bahannya. Di sini ada beras ketan putih sebanyak 500 gram. Ini aku udah cuci bersih ya teman-teman. Tadi aku cucinya 2 kali. Kemudian ada kelapa parut sebanyak 200 gram. Ada gula merah sebanyak 200 gram. Dan ada daun pandan. Ini daun pandan aku cuman ada yang kecil ya teman-teman. Itu juga aku petik dari belakang. Kemudian ada garam. Nanti kita pakai 1 sendok teh. Ada tusuk lidi secukupnya. Teman-teman kalau misalnya pakai tusuk gigi itu boleh, bagus. Tapi tadi aku beli ke warung, lagi nggak ada, lagi habis. Ini tusuk lidi aku beli dari Ibu Rujak. Tapi dia nggak mau tusuk lidinya aku bayar dan ini akhirnya gratis. Kemudian di sini ada daun pisang. Ini aku udah belah ukuran segini. Aku udah bersihkan juga. Dan aku udah jemur. Supaya nanti daun pisangnya tidak robek saat membungkus ketannya ya teman-teman. Dan ada pasta pandan. Oke, langkah pertama kita mau rendam beras ketannya. Masukkan air. Sampai beras ketannya terendam ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Supaya aku lebih semangat lagi buat video-videonya. Dan ini kita rendam kurang lebih selama 4 jam. Oke, sambil menunggu kita masuk ke langkah yang kedua. Di sini ada kelapa, masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk, dan ini akan kita kukus ya. Kita pindahkan ke wadah untuk mengukus. Oke, sekarang kita mulai mengukus. Siapkan kukusan. Dan kita tunggu sampai mendidih ya. Oke, setelah mendidih kita masukkan kelapanya. Dan ini kita kukus kurang lebih selama 15 menit ya teman-teman. Setelah 15 menit, kelapanya udah boleh kita angkat dan keluarkan dari kukusan. Langkah berikutnya kita mau membuat kuah kinca atau gula merah. Ini gula merahnya kita iris terlebih dahulu supaya nanti gampang cairnya. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Gula merahnya udah teriris semua. Sekarang siapkan wadah di atas kompor. Aku pakai teflon ya teman-teman. Apinya api yang paling kecil ya. Tuangkan air sebanyak 150 ml. Kemudian masukkan gula merah yang udah kita iris tadi. Dan masukkan daun pandannya ya. Ini kita masak sampai gulanya larut dan mendidih ya teman-teman. Oke, ini udah mendidih, gulanya juga udah larut.
Api kompor udah boleh kita matikan. Dan ini kita tunggu dingin sedikit lagi ya, supaya kita saring. Nah, ini dia gula merahnya. Kita saring ya teman-teman. Karena di gula merah pasti ada sampah gula merahnya. Nah, ini kuah kincanya udah jadi. Kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk ke proses membungkus. Ini beras ketannya udah 4 jam kita rendam. Dan aku udah tiriskan juga. Sekarang kita bungkus. Aku caranya seperti ini ya teman-teman. Ambil 1 daun pisang. Kemudian bentuk segitiga seperti ini. Seperti corong ya. Dan isi beras ketannya kurang lebih 1 sendok makan. Seperti ini. Kemudian tekan-tekan supaya padat. Kemudian lipatkan ke atas supaya membentuk segitiga ya teman-teman. Nih, dorong ke sudut bawah supaya bagian sudutnya terkunci. Kemudian lipat lagi. Dan dorong lagi ke bawah supaya sudutnya terkunci. Nah, kalau ada daun yang sisa di ujung seperti ini, kita boleh gunting supaya lebih rapi. Kemudian kunci daunnya dengan menggunakan tusuk lidi. Seperti ini. Nah, udah jadi satu ya teman-teman. Gampang ya teman-teman, ini kita ulang sekali lagi ya. Nih, ini daun pisangnya. Kemudian lipatkan membentuk segitiga seperti ini. Seperti corong. Isi dengan beras ketan 1 sendok. Dipadatkan. Nih, kemudian kita lipat. Dorong ke bawah. Tuh, membentuk segitiga ya. Supaya sudutnya terkunci. Kemudian lipat lagi. Dan dorong lagi ke bawah. Untuk bagian yang sisa seperti ini, kita boleh gunting supaya lebih rapi. Kemudian kita kunci dengan menggunakan tusuk lidi. Oke, gampang ya teman-teman, gak ada yang susah. Oke, sekarang kita mau membuat lupisnya dengan rasa pandan ya. Ini teman-teman, aku pakai pasta pandan seperti ini. Cuma aku lupa videoin saat mencampurkan pasta pandannya dengan beras ketannya. Caranya gampang banget seperti ini teman-teman. Teteskan saja 2 tetes pasta pandan ke beras ketan yang putih. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita mau bungkus yang pandan. Caranya sama seperti tadi. Daun pisangnya kita buat membentuk segitiga atau membentuk corong seperti ini. Kemudian masukkan 1 sendok makan beras ketan. Dan kita lipat seperti ini. Dorong ke bawah supaya sudutnya terkunci. Nih. Kemudian lipat lagi. Dorong lagi ke bawah. Dan kita lipat. Nih. Kalau misalnya di ujung daunnya nggak ada tersisa, bisa terlipat semua, nggak perlu digunting. Langsung kita kunci dengan tusuk lidi. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Teman-teman boleh lakukan hal yang sama sampai beras ketannya habis terbungkus semua ya. Oke, ini sebagian aku udah bungkus. Sekarang kita masuk ke proses pengukusan. Panaskan kukusan. Setelah itu kita masukkan beras ketan yang udah kita bungkus tadi. Ini kita habisin aja. Kemudian ini kita kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit, matikan api kompor dan ini kita diamkan selama 30 menit. Oke, setelah itu kita kukus kembali ya teman-teman. Ini kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, matikan api kompor dan ini kita diamkan selama 30 menit lagi. Nah, di sini kita udah pakai teknik hemat gas ya teman-teman. Aku sering bilang teknik 7, 30, 5, 30. Setelah 30 menit kita diamkan, ini udah boleh kita angkat dan kita tiriskan. Jatuh. Oh no! Ini kita tiriskan ya teman-teman. Nih. Oke, setelah dingin kita udah boleh buka kulitnya. Dan kita mau lihat hasilnya. Oke, ini yang pandan. Tuh. Ini hasilnya ya teman-teman. Cantik banget ya, padat. Kemudian letakkan di atas kelapa yang kita kukus tadi. Ini kita buka lagi, kita lihat hasilnya. Nih, hasilnya cantik banget ya teman-teman, padat banget. Oke, teman-teman boleh kupas sesuai dengan berapa yang mau disajikan. Nah, ini kita guling-guling di kelapa. Nih. Kita udah boleh pindahkan ke piring penyajian. Dan kita udah boleh sajikan. Tara, sudah selesai. Kue lupis ketan siap dinikmati. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Dadah!